Cewek ini gak pernah takut sama hantu, makanya kerjaan dia selalu dandanin mayat dan gak takut sama sekali. Sampai tiba-tiba pas dia pulang dandanin mayat, dia itu dikasih kejutan ke temennya. Tapi teman-temannya curiga, kok dia bawa satu sosok yang gak mereka kenal, dan itu mukanya benar-benar serem banget. Ternyata mereka baru tahu kalau itu adalah sosok hantu. Nah, pas cewek ini mandi, tiba-tiba temennya udah pada kabur semua. Terus dia nemuin HP-nya itu ternyata adalah HP dari si mayat. Dia ajak ngobrol orang yang ada di HP tersebut. Bahkan dia ngundang si mayat untuk datang ke rumahnya. Karena dia gak percaya banget sama hantu. Padahal si mayat itu akhirnya benar-benar datang dan bahkan memeluk dia, gelandotin dia terus. Tapi lama-lama manusia ini ketagihan ngomong sama orang yang udah meninggal. Karena dia masih merasa itu adalah lelucon doang. Tapi tanpa dia sadari, hantu tersebut udah gelandotin dia seumur hidupnya. Supir bus cewek ini baru aja dikeroyok sama orang, tapi penumpang busnya pura-pura jadi zombie semua. Jadi supir bus ini adalah supir bus wanita. Tiba-tiba dia itu baik banget nih. Ada orang sendirian di tengah jalan, terus supir busnya akhirnya berhenti membantu orang tersebut. Takutnya orang tersebut ada masalah kan? Tapi pas orang tersebut masuk, ternyata dia adalah penjahat. Dia pingin merampok semua orang yang ada di bus ini. Orang-orang itu juga ketakutan. Akhirnya mereka diem aja pura-pura kayak bener-bener jadi zombie. Dan ketika penjahat itu ngeliat supir busnya cewek, dia langsung pengen banget untuk menghabisi cewek ini, terus dikeroyok lah. Nah, semua penumpang bus itu pura-pura ngeliat semua dan jadi zombie. Akhirnya cuma satu yang bantuin dia. Di situ supir busnya kecewa banget sama semua penumpangnya. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, supir busnya malah mengusir orang yang bantuin dia dan tetap melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba cowok ini melihat busnya itu kecelakaan dan semua penumpang bahkan supirnya itu meninggal. Ternyata di sini dia baru sadar kenapa supir busnya nggak kasih dia untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata dia ingin balas dendam sama semua orang yang ada di bus ini dan mati bersama mereka. Cewek cantik ini segera ke dokter karena dia itu mempunyai 5 kepribadian yang berusaha untuk menguasai dirinya. Kadang-kadang dia jadi cewek yang lucu, kadang-kadang jadi cowok yang berotot, kadang-kadang jadi emak-emak dan tukang bangunan juga. Akhirnya dokter ini bilang kalau kamu harus mengetahui diri kamu sendiri dan kamu harus mengusir semua kepribadian kamu itu. Akhirnya si cewek ini terpengaruh sama dokter ini dan berhasil. Tapi ternyata dokter ini bukan dokter beneran. Dokter ini adalah salah satu kepribadian lain yang mau masuk ke cewek ini. Dia mengusir semua 5 kepribadian cewek tadi supaya dia satu-satunya orang yang bisa menguasai cewek ini. Karena pas ulang tahun gak ada yang datang, cewek ini bikin lampu jadi tamu undangannya dia. Awalnya dia sedih banget karena dia kesepian, tapi sekarang nggak lagi. Dia pura-pura kasih makan kue ke lampu tersebut, tapi dia kaget banget. Kok kuenya tiba-tiba berkurang dan habis. Pas dia cek muka dari lampunya itu penuh dengan remah-remahan kue. Di situ dia mulai takut banget, dia langsung ambil kertas yang menjadi wajah dari lampunya dan dia buang. Tapi pas malam dia merasa ada yang mainin lampu. Ternyata lampu tidur dia juga jadi punya muka. Jadi lampu-lampu itu seneng banget dianggap hidup sama cewek ini, malah memancing mereka untuk hidup beneran. Cowok ini akan dandan dan pakai jas kalau tidur di 26 September jam 10 pagi. Jadi dia itu pertama-tama bangun dan dia udah tahu nih ini udah 26 September dan bentar lagi jam 10. Dia langsung rapi-rapi pakai jas tapi dia langsung tidur lagi. Padahal di jadwalnya dia itu harus ngedate sama cewek yang cantik banget jam 10. Ternyata dia habis dandan tidur lagi supaya dia bisa bertemu sama cewek hayalan dia di mimpi. Makanya dia jadi harus dandan kayak gini padahal dia halu doang. Cewek ini dikirimin paket super besar, ternyata dalamnya adalah boneka Chucky. Awalnya dia gak peduli sama sekali sama paket ini dan dia merasa boneka ini cuma nakut-nakutin dia doang. Dia taruhlah boneka ini di kursi goyangnya dia. Tiba-tiba dia merasakan kursi goyangnya tuh goyang sendiri. Tapi pas dia nengok, kursi goyangnya berhenti begitu aja. Jadi dia merasakan itu cuma sugesti dia aja karena dia gak percaya sama boneka-boneka serem kayak gini. Terus dia nanya ke temennya, apakah temennya yang ngirimin boneka tersebut tapi gak ada yang ngaku. Tiba-tiba bonekanya hilang dan itu bikin dia takut banget padahal awalnya dia gak percaya kayak gituan. Pas dia cari-cari di mana bonekanya, ternyata boneka Chucky ada di belakang dia dan langsung menusuk dia. Bahkan boneka Chucky bikin manusia ini jadi boneka, sehingga boneka Chucky ini bisa kabur dan menghabisi nyawa orang lain. Cowok ini selalu foto orang kalau dia ngeliat ada orang yang baru aja kecelakaan atau meninggal. Tapi abis dia foto tetangganya yang baru meninggal, tiba-tiba dia ngeliat tetangganya itu pura-pura meninggal doang. Sebenarnya tetangganya masih hidup dan bahkan ngeliatin dia. Nah, semenjak saat itu sesuatu mulai aneh terjadi.
Semua orang ada di depan rumahnya dia untuk foto-fotoin dia dari jendela. Terus bahkan ada seseorang juga di sini yang fotoin dia. Ternyata sebenarnya tetangganya benar-benar meninggal. Yang tadi dia lihat adalah arwah dari tetangganya yang benci banget kalau dia itu foto-fotoin orang yang udah meninggal bukannya dia bantuin. Akhirnya dia malah diteror dengan semua orang yang foto-foto dia. Bahkan dia didatengin monster kamera karena sering banget gak empati sama orang. Dan ketika dia difoto, dia ikut meninggal. Dan bahkan saat dia meninggal, tetangga yang lain gak ada yang bantuin dan juga ikut foto dia. Dan selanjutnya, orang yang foto-foto tersebut akan terkena azab. Cewek ini hidupnya serba estetik, tiba-tiba dia kaget banget ngeliat ada sumpit jelek di meja makannya dia. Dia bingung dong, dia itu tinggal sendiri dan dia gak pernah beli sumpit tersebut. Akhirnya dia buang aja lah sumpit itu. Tapi tiba-tiba sumpit itu balik lagi di meja makannya. Setiap dia buang, sumpit itu akan selalu balik. Tiba-tiba ada lagi yang bisik-bisik ke dia. Makan, makan, makan. Ternyata pas dia nengok, sumpit itu adalah milik hantu penunggu rumahnya. Selama ini hantunya selalu pingin makan sama dia. Dan sekarang baru memberanikan diri untuk mengeluarkan wujudnya. Dan mau gak mau dia harus menyimpan sumpit tersebut selama-lamanya. Presiden ini turun ke jalan, dia maksa rakyatnya untuk memperlakukan dia seperti orang biasa. Jadi tiba-tiba anaknya lagi belajar nyetir, terus dia ditilang. Pas dia ngelihat sampingnya itu adalah presiden, dia langsung pingin meloloskan anak ini. Tapi presidennya bilang, kamu harus memperlakukan aku seperti warga biasa. Tiba-tiba polisinya berubah banget, jadi galak banget, dan dia diginiin yang bikin presidennya kaget. Terus dia juga ngajarin anaknya untuk gimana caranya ambil uang di ATM. Tiba-tiba orang-orang yang lagi ngomel karena ngantri kelamaan, pas ngelihat dia adalah presiden, dia pada seneng banget dong. Tiba-tiba presidennya bilang, kamu harus memperlakukan aku seperti orang normal aja ya. Terus tiba-tiba orang-orang pada ngomel-ngomelin dia dan berkata kasar. Di sini tiba-tiba presidennya tetap nggak kuat guys dan nyesel menjadi orang biasa. Dia pun langsung kabur dan bahkan ninggalin anaknya. Bocil ini dikatain sama temen-temennya soalnya masih SD tapi wajahnya tua banget sampai akhirnya neneknya kasih dia santet dong. Jadi bocil ini masih berusia belasan tahun, gak ada yang suka sama dia sampai tiba-tiba ada yang menarik perhatian dia, dimana dia itu dikasih bunga tapi ternyata sama kakek-kakek saking dia itu udah terlihat tua. Di situ dia nangis banget, dia langsung nanya ke neneknya, neneknya itu terlihat muda banget. Dia pingin banget seperti neneknya, ternyata neneknya itu adalah dukun. Pas neneknya mau kasih santet, tapi ternyata susuk neneknya keluar ke dia. Neneknya jadi terlihat tua lagi dong, itu ngebuat dia benar-benar takut banget. Akhirnya dia nggak jadi pakai susuk tersebut, tapi dia malah ngeliat ada cewek super cantik. Dan saat bocil ini nanya tips mudanya apa, ternyata pakai krim Thailand. Ternyata semua ini cuma iklan doang guys.